Ya. Dari segi akademis ya, Ya. Bapak harapan fak-fak terhadap Danau Otsus ke depan itu bagaimana? Satu hal yang saya mau bilang, saya bukan orang asli Papua, tapi saya peduli terhadap orang asli Papua. Kenapa sampai saya peduli? 30 tahun saya mengabdi untuk mereka jadi dosen. Dan pasti mereka tahu hati saya seperti apa. Artinya saya mau fokus perhatian ke mereka, ya kan? Apa yang menjadi hak mereka itu diberikan. Apa yang menjadi kewenangan mereka, apa yang menjadi kewenangan pemerintah untuk berikan kepada mereka itu diberikan. Contoh yang paling sederhana saja, manfaatkanlah musrenbang tingkat kampung itu menjadi ajang untuk mendapatkan data terkait dengan orang asli Papua itu kurang apa. Dong mau apa? Dong mau apa? Di samping ada dana alokasi untuk kampung. Dana kampung ada, tetapi dana otonomi khusus untuk apa? Nah, khusus misalnya beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah, gitu. Nah, Sobat Timbaran Baca Cerita, kita ketemu lagi di edisi kali ini. Saya sudah bersama dengan seorang narasumber keren, seorang akademisi di Kabupaten Fak-Fak, Bapak Martin Penturi. Selamat sore Bapak. selamat sore. Kabar sehat ya? Ya, Oke. sehat. Dan kali ini kita akan berbicara terkait dengan persoalan otsus di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Fak-Fak. Dan ini ahlinya. Tidak juga. Ya, sebagai seorang akademisi yang sehari-hari sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Fak-Fak Setia Safia, Bapak. Ya. Oke, Bapak. Kita mau bicara tentang pertama itu bagaimana pandangan Bapak dengan kebijakan otsus yang terjadi di Papua, khususnya di Kabupaten Fak-Fak. Ya, begini. Setiap kali saya kuliah, saya bilang untuk anak-anak saya bahwa begini. Republik ini, saya memulai dari bahasa ini. Republik ini, negara ini adalah negara hukum. Ya. Maka segala sesuatu aktivitasnya didasari dengan aturan-aturan, regulasi-regulasi yang secara yuridis dia mendasari seluruh aktivitas gerakan pembangunan dan negara ini. Nah, kalau kita bicara tentang otonomi khusus, sesungguhnya ini adalah tahap 2 atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Nah, sekarang dari sejak 2021 dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Nah, di dalam dua regulasi atau aturan itu sudah dijelaskan bahwa kalau kita bicara tentang otonomi khusus itu adalah sebenarnya kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, ya, yang diakui dan diberikan kepada pemerintah provinsi Papua. Di dalam aturan dibilang provinsi Papua, berarti include di dalamnya 6 provinsi baru. 6 provinsi baru. Nah, termasuk Provinsi Papua Barat yang merupakan induk daripada Kabupaten Fak-Fak. Nah, dengan demikian, maka di situ dia bilang, selain itu dia bilang bahwa diberikan kewenangan kepada Provinsi Papua untuk mengurus orang asli Papua berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar orang asli Papua. Dalam pasal 1 ayat 22 dan 23, 22 dia bilang orang asli Papua itu siapa? Adalah orang-orang asli Papua yang dengan ras Melanesia. Nah, di luar daripada itu bukan disebut sebagai orang asli Papua. Kecuali pada ayat 23 dia bilang orang-orang bukan asli Papua tapi punya kediaman atau pernah atau tinggal di Papua. Lahir besar Papua. Ya, tapi otonomi khusus fokus mereka kepada orang asli Papua. Nah, dengan demikian maka aturan regulasi sudah bilang seperti itu. Maka pengelolanya fokus atau sentralnya harus ada fokus kepada orang asli Papua. Hak-hak dasar mereka itu jangan dikebiri. Harus terpenuhi. Nah, harus terpenuhi. Nah, persoalannya dari 2001 sampai dengan sekarang 2026 kurang lebih 25 tahun. Yang menjadi tanda tanya besar, apakah orang asli Papua itu sudah sejahtera atau tidak? Sebenarnya di akhir itu saya mau bilang bahwa tujuannya sebenarnya mulia. Cuman tergantung siapa yang mengelola, aktor di balik itu yang mengelola
Ini apalagi kalau bila nanti terkait dengan dana otsus. Mungkin itu sebentar. Ya, kalau bicara terkait dana, pelaksanaan dana otsus di Kabupaten Papua sejauh ini menurut Bapak bagaimana? Nah, kalau kita bicara tentang pelaksanaan dana otsus, kita harus tahu dulu dana otsus itu sumbernya dari mana, lalu pasti ditanya fak-fak dapat berapa. Nah, kalau kita bicara dana otsus itu tadi saya bilang bahwa rujukannya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tetapi ada turunannya juga di bawah. PP 106 dan PP 107. 106 itu terkait dengan kewenangan. Nah, lalu 107 ini terkait dengan penerimaan atau yang orang biasa sebut dengan dana otsus. PP 107 sudah jelas di situ diatur bahwa dana otsus ini bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini juga bagian daripada kita mengedukasi masyarakat terkait dengan hal ini. Nah, di dalam undang-undang itu untuk tahun 2021 sampai dengan sekarang itu dia naik 0,25. Jadi dulu 2% saja, sekarang 2,25%. Nah, 2,25% dari mana? 2,25% dari dana alokasi umum nasional. Nah, dana alokasi umum nasional. Nah, kalau 2,25% dari dana alokasi umum nasional, maka kalau kita urut ke bawah, kita bikin simulasi, maka data Direktorat Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, data sudah jelas kita bisa lihat. Karena di sini kita tidak tahu, kita tidak transparan terkait dengan dana itu. Di Kabupaten Fak-Fak, saya sendiri sebagai akademisi kadang akses untuk bagi saya mengetahui dana otsus di Kabupaten Fak-Fak itu apa istilahnya, mau dibilang ditutup tidak, tetapi kadang-kala kita mau tahu juga untuk kita punya penelitian kadang ditutup aksesnya. Tapi berdasarkan data dari Direktorat Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, jelas di situ. Tahun 2025 itu dana alokasi umum nasional itu sekitar 400,19, ya genaplah 400,20 triliun. 400,2 triliun. Dana otsus, ya kan? Bukan, dana alokasi umum nasional. Nah, 2,25% dari dana alokasi umum nasional merupakan bentuk dana otsus. Itu, jadi kalau kita hitung 2,25 berarti 9 triliun, sekitar 9 triliun. Nah, 9 triliun itu untuk Provinsi Papua dibagi 6 provinsi baru. Ya. Jadi rata-rata satu provinsi itu dapat 1,5 triliun dari 2,25% itu. Nah, dan kalau gitu itu 2,25% dari 400 triliun itu dapat 9 triliun. Nah, 9 triliun itu dibagi lagi untuk 6 provinsi. Untuk Papua Barat berdasarkan data itu 1,6 triliun. Papua Barat ya? Papua Barat. 1,6 triliun. 1,6 triliun itu dibagi lagi kepada 7 kabupaten. Nah, kepada 6 atau 7 kabupaten. Terlepas dari Papua Barat ya. 6,71 kabupaten. Nah, pembagian itu juga ada kriterianya. Ya kan? Jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk, terus luas wilayah. Lalu ada lagi berapa jumlah orang asli Papua di situ di satu kabupaten. Jadi berdasarkan data yang kita dapat itu adalah 140 sampai dengan 150 miliar untuk Kabupaten Fak-Fak 2025. Nah, untuk tahun 2026 berdasarkan data itu dia naik, DAU nasional itu dia naik menjadi 410 triliun. Nah, 410 triliun, 2,25% dari 410 triliun lebih dari 9 triliun. Lebih dari 9 triliun. Nah, lebih dari 9 triliun dibagi dengan 6 provinsi. Nah, tetapi di dalam dana otsus itu sudah dalam aturan PP 107 itu sudah disebut bahwa ada peruntukannya. Nah, ada peruntukan dibagi dalam 2 skema, yaitu block grant dan specific grant. Nah, untuk pembagian utamanya adalah 30% untuk provinsi, yaitu tadi 30% untuk provinsi dari 1,6 triliun itu. Lalu sisanya 70% itu dibagi untuk kabupaten kota di bawahnya. Jadi kalau kita hitung hitung betul-betul matematis keuangannya, kalau 9 triliun, kalau misalnya 30% ada sekitar 680 sekian miliar. 900 miliar sekian itu dibagi per kabupaten kota.
Nah, 900 miliar dibagi per kabupaten kota, yang paling banyak dapat itu Kabupaten Bintunia tahun 2025 kemarin. Fak-fak 2025 itu 140 sampai dengan 150 miliar. 150 miliar. Nah, 140 sampai dengan 150 miliar itu juga sudah diatur. Yang tadi saya bilang untuk Kabupaten Fak-fak ya, block grant dan spesifik grant itu. Jadi kalau block grant itu untuk infrastruktur dan sarana prasarana di kabupaten, dan 25% itu untuk kesehatan. Kesehatan itu adalah di puskesmas, dan yang menjadi paling penting itu adalah di kesehatan itu untuk stunting. Oh ya, stunting. Ya, stunting. Konsen nasional. Ya, dan IPM itu indeks pembangunan manusia. Dan variabelnya pasti indeks pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, 150 150 miliar dari 2021, taruhlah 2025 lah. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Apa dampaknya bagi masyarakat? Apa dampaknya bagi masyarakat? Nah, walau sampai sekarang kita juga tidak tahu. Dan itu karena sebenarnya sudah diatur, tapi tidak transparan, itu aja. Kalau kita bicara soal apakah masyarakat Fak-Fak sudah benar-benar merasakan manfaat Otsus, nah itu kita akan bicara sejarah juga. Otsus itu bisa ada karena orang berteriak merdeka, itu fakta Bapak. Tapi asumsi masyarakat sekarang yang teriak-teriak merdeka dulu, justru sekarang ketika Otsus turun tidak merasakan dampak. Nah, yang justru mohon maaf nih, tapi dan Otsus itu malah dirasakan oleh masyarakat non OAP. Nah, itu yang mungkin sekarang terjadi, kalau istilahnya ada sedikit kecemburuan barangkali. Mungkin menurut Bapak bagaimana? Nah, itu sebenarnya soal dana dan soal dampak ini sensitif, tapi harus kita buka. Tadi di awal saya bilang bahwa ini sebenarnya otonomi khusus ini sebenarnya tujuan mulia pemerintah pusat, memberikan itu kepada provinsi yang representatif mewakili pemerintah pusat di daerah. Nah, sekarang kalau dibilang dampaknya itu tergantung kepedulian atau tergantung fokus pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Di dalam aturan-aturan yang tadi saya sudah disebut itu ada terkait dengan pengawasan. Nah, sekarang ada yang disebut dengan pengawasan terkait dengan pengawasan, ada badan khusus BKP 3 yang diketuai langsung oleh Pak Wakil Presiden. Di wilayah juga ada. Nah, artinya begini, harus bisa fokus. Yang itu yang pertama, sehingga harus diawasi betul. Nah, yang terkait dengan pertanyaan tadi, dampaknya ya artinya begini, bagi saya kurang disosialisasi dengan baik, kurang diberikan kesempatan kepada masyarakat apa sebenarnya sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini itu mulai dari mana? Terkait dengan perencanaan, melibatkan semua aktor yang punya peran terkait dengan yang pertama adalah lembaga masyarakat adat. Nah, kalau kita mau bilang dampaknya sekarang positif ya. Nah, kenapa kita lihat ada sebagian orang bilang tidak berdampak, tapi ada juga sebagian orang yang bilang berdampak. Ya, berdampak. Nah, apa itu yang misalnya kita bicara terkait dengan tadi itu awal yang tadi saya bilang bahwa bukan saja dari sisi anggaran, tetapi juga orang asli Papua yang terlibat dari hak-hak mereka terkait dengan hak politik mereka. Ada MRT, ada kalau bilang tidak bermanfaat, itu ya. Nah, cuman pengelolaannya itu yang harus kita perhatikan baik. Ada MRP di provinsi, ada DPRK. Dulu kan cuma DPRD Kabupaten Papua, sekarang sudah DPRK karena ada unsur orang asli Papua di situ. Nah, tetapi kalau ditanya bahwa ada orang asli Papua yang dulu teriak-teriak tentang merdeka tapi mereka belum dapat, ya tergantung dilihat sampai sejauh mana mereka mengetahui dan sosialisasi terkait dengan otonomi khusus itu bagi mereka. Nah, itu yang tadi saya bilang istilahnya identifikasi pencatatan jumlah orang asli di Papua itu kadang tidak di atas kertas, tidak benar juga. Harus ditelusuri baik juga. Ya, itu sih. Jadi Bapak sejak Otsus berjalan itu, kalau menurut Bapak yang Bapak amatis, perubahan apa yang paling terlihat di Fak-Fak?
Yang tadi sebagaimana yang tadi saya sebut tadi di awal tadi, sebenarnya perubahan itu cukup signifikan ya kalau kita lihat. Cuman akhir-akhir ini banyak orang yang apa istilahnya bertolak belakang terkait itu. Manfaat yang paling utama itu adalah hak-hak dasar orang asli Papua sedikit demi sedikit, ya kan, sedikit demi sedikit itu ada perubahan yang signifikan. Tadi saya bilang dari sisi pemerintahan, ya kan, dari lembaga pemerintahan pemerintah daerah banyak orang asli Papua yang menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, dari sisi politik, ya kan, dari sisi politik ada MRP, ada DPRK. Isinya orang asli Papua. Ya, dan itu adalah representatif dari lembaga-lembaga adat yang masuk mempercayakan mereka di situ. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan kedua terkait dengan orang-orang yang dulu teriak merdeka, mereka mendapat manfaat, tanya kepada orang-orang yang masuk di DPRK, selama ini mereka punya pengawasan terhadap otonomi khusus itu seperti apa? Tetapi terkait dengan hal ini, kemarin ada salah satu media, kalau saya tidak salah ingat ya, majalah Kling, di Maret itu dia sentil terkait dengan Pace Domi Tudrop. Dia bicara terkait, ada di majalah itu dia bilang terkait dengan dia memberikan warning, peringatan kepada pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan dana otsus. Nah, apa yang dia temukan? Dana otsus dipakai untuk biaya perjalanan di dinas. Nah, ada itu beritanya. Nah, ini artinya sinyalemen bahwa mereka sudah melaksanakan fungsi mereka dari mereka dalam pengawasan. Persoalannya adalah sekarang kalau itu merupakan sinyalemen, apa yang mereka lakukan? Harus betul-betul tertata baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kemarin simak betul, saya kebetulan hadir di kegiatan musrembang khusus untuk otsus. Saya baru pertama kali hadir. Nah, saya bilang di situ pada saat itu saya bilang begini, kita mau buat perencanaan terkait dengan pemanfaatan dana otsus, ya, pemanfaatan dana otsus kita harus evaluasi dulu. Yang tahun kemarin seperti apa sebelum kita menyusun 2026 atau 2027. 2026-2027 harus dievaluasi dulu. Evaluasi itu terkait dengan pemanfaatan. Kalau kita bicara tadi yang 2025 yang 150 miliar, ini bagaimana? Nah, dievaluasi dulu. Nah, dievaluasi dulu 140 miliar ini bikin apa, kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah diperbaiki, kalau ada yang kurang, mana yang belum lagi kita masukkan di dalam program. Nah, ini tidak bisa dijawab baik dan tidak bisa diklarifikasi baik bagaimana model evaluasi. Nah, dari sini baru berarti kita bisa lihat bahwa selama ini model pengelolaan dana otsus untuk program dan kegiatan yang notabene adalah terkait dengan perencanaan 3 bidang tadi itu menjadi tanda tanya besar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang menyusun yang baru harus tahu dulu yang kemarin bagaimana. Sudah berjalan sesuai dengan aturan atau belum? Sesuai dengan regulasinya atau belum? Kalau belum, kenapa? Baru Anda menyusun yang baru untuk memperbaiki yang lain. Kalau tidak dievaluasi, bagaimana kita mau tahu? Saya cuma takutnya sampai 1 jam tercukup ini. Kalau kendala utama yang menyebabkan penyerapan anggaran otsus belum maksimal itu apa kira-kira menurut akademisi? Nah, bagi saya apa istilahnya begini, penyerapan anggaran belum terserap dengan baik. Nah, tergantung diperuntukkan untuk apa, bagaimana merencanakan. Nah, di dalam aturan dan di berbagai aturan yang lain, ada satu aplikasi di sistem pemerintahan, itu namanya SIPD. Di dalam aturan itu otonomi khusus, anggaran dana otonomi khusus itu harus dimasukkan di dalam sistem SPD. Nah, pertanyaannya adalah dari sisi human resource-nya, sumber daya manusia mampu atau tidak. Yang kedua, jaringan bisa atau tidak. Yang ketiga adalah bahwa ini sinkronisasi kerjasama antar OPD ini untuk khusus ya, instansi dinas-dinas OPD teknis. Nah, kalau kita bicara otonomi khusus itu kan hanya kesehatan, PUPR, infrastruktur, dinas kesehatan, dan DPMK. Ada juga dinas-dinas yang lain saling terkait. Dinas kesehatan saling terkait, dinas pendidikan, ya. Saling terkait. Nah, ini
bagaimana mereka punya koordinasi. Lalu yang berikut adalah bagaimana tanggung jawab moral Bapeda dalam mengelola dana otsus dalam bentuk dokumen-dokumen perencanaan. Nah, itu harus bisa diperhatikan baik. Nah, supaya dia memiliki soal tanggung jawab pelaksanaannya itu bisa dilakukan dengan baik. Mungkin itu. Kalau koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait penggunaan dana otsus menurut Bapak bagaimana? Di dalam aturan, saya lagi-lagi kembali ke aturan, regulasi dibilang, nah koordinasi itu ada 3 sebenarnya. Yang paling utama itu adalah koordinasi antara pemerintah daerah dengan yang tadi saya bilang BKP3 itu. BKP3. Badan koordinasi atau badan khusus yang menangani percepatan pembangunan di Papua langsung diketuai oleh Wakil Presiden. Ada juga perwakilan-perwakilan di wilayah. Nah, ini bagaimana koordinasi mereka. Lalu ada 3 kementerian yang terkait dengan hal ini. Di dalam aturan itu sudah dibilang bahwa di dalam aturan tersebut ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN, Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalamnya adalah Kepala Bappenas. Nah, mereka ini punya koordinasi. Nah, apa yang mereka lakukan, apa yang direncanakan itu dikoordinasikan dengan mereka, baik program maupun pemanfaatan anggaran. Harus transparan. Kalau terkait dengan itu, Bapak, kita bicara SDM. Ya. Kalau menurut akademisi, Bapak sebagai seorang akademisi, di daerah ini sudah cukup sumber daya manusianya sudah siap atau belum dalam mengelola anggaran otsus secara mandiri dan efektif? Kalau saya bilang tidak siap, padahal sebenarnya ada. Nah, sebenarnya ada, bagi saya ada. Cuman yang menjadi persoalan ada keterbatasan tertentu. Karena semua ini kan sekarang by system, by aplikasi. Dan itu tadi saya bilang semua ada di SIPD. Ada juga yang disebut dengan SIAP. Sistem informasi istilahnya terkait dengan otonomi khusus itu. Nah, terkait dengan pemanfaatan sistem terkait juga dengan perencanaan. Yang lebih paling utama itu adalah OPD teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dana otsus. Tapi overall secara keseluruhan bagi saya siap sebenarnya. Cuman kurang dibekali dengan materi-materi pendekatan-pendekatan yang bagaimana cara yang paling baik untuk mereka bisa mengelola ini dengan baik, khusus bagi instansi terkait. Khusus terkait dengan semua sekarang by system. Nah, dengan demikian maka harus bagaimana kesiapan infrastrukturnya, jaringannya, terus sumber daya manusianya, siapa yang kelola, siapa yang operatornya. Tidak semua orang bisa jadi operator. Nah, semua orang bisa jadi operator, tadi bisa menginput, bagaimana cara menginput, bagaimana merencanakan, dipindahkan dari data ini dipindahkan ke dalam istilah sistem. Itu kalau sebagai seorang akademisi, Bapak lihat sumber daya orang asli Papua, khususnya yang di FAK ini, mampu. Saya bilang cuma tidak dipercayakan. Tidak dipercaya. Berarti tidak diberikan kepercayaan. Belum ada ruang untuk mereka. Nah, terus sejauh kalau pertanyaan berikutnya tuh, sejauh mana dana otsus terdampak pada pendidikan dan kesehatan di Papua, khusus masyarakat asli Papua? Ini sektor atau bidang yang krusial ini. Karena ini akan membentuk karakter. Ya, karena ini juga terkait dengan data-data terkait dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusianya. Nah, bagi saya pendidikan dan kesehatan kita tidak bisa pungkiri ya. Dari 2001 sampai dengan 2021 diganti dengan aturan baru sampai dengan 2026, kita tidak bisa bilang bahwa pertanyaannya tadi terkait dengan dampak ya pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Kita tidak bisa bilang bahwa pendidikan dan kesehatan tidak mendapat perhatian khusus. Dapat perhatian khusus. Karena kalau kita cermati baik, artinya bukan saya mau mendukung pemerintahnya sekarang ya, tetapi sudah jelas di dalam beliau punya visi misi program-program prioritas sudah jelas. Kita lihat di kesehatan misalnya di rumah sakit, entah itu mereka menggunakan dana otsus atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah ketika keluarga dan juga pasien mendapat makanan.
Terus lagi di pendidikan ada pendaftaran gratis bagi anak-anak yang sekolah, dapat seragam gratis. Seragam gratis. Lalu ada perbaikan sekolah fisiknya. Tetap ada juga yang lainnya terkait dengan hal itu. Artinya kalau dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesehatan, sebenarnya bagi saya dana otsus ini bermanfaat bagi mereka. Cuman selama ini kita tidak transparan, kita tidak tahu apakah yang diberikan itu adalah dari dana otsus atau bukan. Nah, satu yang menjadi catatan penting adalah di puskesmas. Nah, di dalam itu sudah disebut bahwa ada aspek kesehatan itu puskesmas menjadi fokus utama karena dia paling basis bahwa melayani masyarakat harus diperhatikan ketimbang rumah sakit. Tapi bukan berarti rumah sakit ditinggalkan, tidak. Tetapi puskesmas juga menjadi artinya minimal infrastruktur sarana prasarana di puskesmas itu hampir mirip dengan yang di rumah sakit. Nah, kalau ada kejadian luar biasa baru mereka dirujuk ke rumah sakit. Nah, sekarang kita lihat puskesmas. Beda dong puskesmas di Fak-Fak, puskesmas di Sekban, puskesmas di Danau Weria, lalu bagaimana kita bandingkan dengan puskesmas-puskesmas yang ada di distrik. Nah, apakah banyak penelitian mahasiswa saya itu kan banyak mereka melihat itu keterbatasan sarana dan prasarana terkait dengan pelayanan kesehatan di puskesmas. Nah, itu mencakup apa saja kira-kira? Nah, sarana misalnya satu adalah kurangnya tenaga medis, tenaga dokter. Ada tenaga dokter tapi jarang di lokasi, tenaga medis ada di lokasi tapi karena satu dan lain hal mereka tidak betah tinggal di puskesmas. Lalu sarana prasarana tempat tidur, lalu peralatan medis di puskesmas itu juga kurang. Padahal sebenarnya ada dana otsus. Nah, ini yang diharapkan menjadi fokus. Nah, kalau terkait dengan itu kan program pemerintah saat ini yang pendamping keluarga mendapatkan porsi itu di puskesmas yang saya dengar itu mereka juga dapat, itu diberlakukan juga. Cuman kalau terkait dengan tenaga medis ini yang mungkin jadi perhatian bersama, Bapak. Ya. Artinya begini, kalau kita bicara tenaga medis ini kan orang medis tetapi menurut kita orang awam yang bukan spesialis di medis, artinya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, kadang ada honor. Nah, kalau honor juga itu kadang-kala mereka juga tidak tahu nasib mereka di sana bagaimana. Mereka mau betah lama di sana sedangkan tidak ada perhatian kepada mereka. Bukan itu tenaga medis saja, guru-guru juga. Di dalam itu sudah disebut guru-guru honorer yang ada di pedalaman, yang di luar dari pusat kota itu juga mendapat honor atau upah dari dana otsus. Nah, pertanyaannya itu sudah atau belum, itu yang tidak dipertanyakan. Jadi barangkali mungkin infrastruktur yang harus ditingkatkan, rumah-rumah dinas bahkan. Ya, salah satu itu. Sehingga tidak ada alasan lagi memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat untuk tenaga kesehatan ataupun tenaga pendidik yang tinggal di kampung-kampung gitu. Oke, itu mungkin ya, jadi buat tenaga pendidik dan kesehatan harus bersuara juga kalau misalnya ada infrastruktur yang tidak memadai karena pemerintah tidak mengurus satu hal saja. Ya, artinya begini, artinya begini, sedikit saja terkait dengan kesehatan. Saya baru beberapa waktu kemarin mengalami situasi yang sebenarnya bukan buruk sih sebenarnya, tapi memang kondisinya seperti itu. Ya kan, bukan saja di puskesmas, rumah sakit besar itu, saya sampai tidak ada ruangan kamar untuk saya nginap. Nah, cuma bertahan di IGD. Ya, itu mungkin ya. Daya tampung ruangan sudah tidak bisa mampu. Beberapa waktu terakhir memang itu jadi keluhan masyarakat bahwa datang lama di UGD gitu. Tidak langsung dipindahkan ke ruangan karena keterbatasan ruangan. Ruangan. Artinya begini, logikanya kita begini, 140 sampai 150 miliar satu tahun ya. Apakah selama 3 tahun ini tidak bisa bangun rumah sakit baru? Penambahan ruangan ya, kalau memang sulit besar dananya untuk bangun rumah sakit baru, karena saya pernah dengar ada wacana itu, tapi semoga dia bisa terrealisasi. Tapi kalau memang tidak sampai rumah sakit baru, ya minimal kita nambahlah ruangan, tambah fasilitas. Nah, kelas 23, kelas 23 bahkan VIP, dua yang paling Salpria dan
Aduh, kadang-kala kita tarik Ya, jadi- nafas sampai subuh itu di IGD. Nah, artinya ini juga bagian di samping edukasi, ini curhat juga. Ya, betul. Juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan Pemerintah daerah. Kalau kita bicara otsus ya. Ya. Nah, mungkin saya saja sudah seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang asli Papua Ya, yang mau betul. menggunakan fasilitas rumah sakit? Penambahan yang ruangan. merujukan penambahan ruangan, peralatan medis, Ya. tenaga medis dipakai. Penambahan ruangan itu penting. Iya, satu sisi, yang lain sisi adalah dokter ahli ada, tapi kadangkala tidak betah juga. Nah, ini coba dipikirkan bagaimana ya orang fak-fak, orang asli Papua yang bisa dokter, ya, Ya. sekolah Betul. Ya. spesialis. Nah, kenapa orang lain mesti harus ya, mereka orang asli Papua bisa sekolah spesialis. Dan ada beberapa dokter asli Papua, orang Fak-Fak juga sudah ada sekarang ya. Ya, baru. Baru. Kita harapkan mungkin kedepannya Ke bisa depan banyak lagi. ada dokter-dokter spesialis. Ya, betul. Dokter spesialis yang muda-muda kok. Karena orang Fak-Fak butuh itu sebenarnya. Ya. Makanya tadi ketika ditanya apakah kesiapan SD, bagi saya sebenarnya sudah siap, cuma tidak diberikan kesempatan dan Ruang. Nah, sekalipun saya bukan orang asli Papua ya. Harus dibuka seluas-luasnya tuh ruang untuk orang asli Papua, anak asli Papua untuk berkreasi. Ya, ingatnya momen ini kita gunakan untuk berikan rujukan bagi pemerintah daerah lah, bagi yang menyaksikan kan. Tapi kadang-kadang kalau saya bicara terus takut nonton. Apalagi kan kalau dana otsus itu konsernya itu memang pendidikan dan kesehatan. Ya. Jadi sehingga itu harus betul-betul dikelola untuk kepentingan Ya, orang asli Papua. tadi saya bilang tuh, dana otsus itu ada yang block grant, ada yang spesifik grant. Spesifik grant itu wajib hukumnya 3, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, itu sudah dibagi 30-25%, 30 kesehatan, 25% untuk kesehatan. Sisanya sesuai kebijakan pemerintah daerah untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, ini sudah pernah dilakukan atau belum? Lalu orang-orang asli Papua siapa? Saya sependapat dengan apa yang dikatakan tadi oleh Pak Tutur Hobi itu dibilang, by address, by name. Ya. Siapa? Di mana? Di mana? Ah, jangan sampai orang ini pada orangnya tidak ada di orangnya Fak-Fak. tidak di Fak-Fak, tapi namanya ada. Itu false mayur, itu kejadian luar biasa itu. Nah, artinya kita bicara ini menjadi introspeksi bagi dinas-dinas instansi Terkait. teknis terkait. Dan seharusnya kalau misalkan masyarakat banyak memberi masukan, pemerintah tidak boleh alergi ya. Ya, saya cuma takut saya didapat di tengah jalan, maka pukul saya di tengah jalan lagi. tapi nanti ini menjadi bagi catatan penting ya, catatan penting. Artinya kalau kita bicara seperti ini ya mungkin ini agak sedikit dia keluar semua ini. Dan ini biasanya saya kasih kuliah juga begini. Anak-anak saya pasti mulai setahun tuh. Pak jadi udah kasih kuliah dibuka semua. Jadi kalau ini kesempatan saya buka. Dan kita hidup di era keterbukaan informasi Ya, masyarakat orang asli Papua juga harus tahu dan harus Ya. mereka dan aksesnya seperti apa harus tahu. Ya, yang lebih lucunya adalah data orang asli Papua yang sudah tidak ada, tapi namanya masih ada. Maksudnya misalnya sudah meninggal. Ini bansos nih, bansos. sudah tidak ada. Namanya tidak ada, tapi masih ada tuh. Wah, berarti ini tugas RT-RT mungkin harus bisa lebih selektif lagi. Nah, kadang-kadang langsung tuh mereka ke RT RW tanpa melalui kelurahan, tanpa melalui di distrik. Ya. Nah, tapi ini sorry kalau memang ada yang ini di-cut saja. Jangan merasa tersentil juga. Oke, kalau menurut akademisi dan otsus ya membantu membuka lapangan kerja bagi generasi muda Papua khususnya di Fak-Fak ini bagaimana, Bapak? Saya pikir secara langsung tidak ada kekaitannya, ya kan? Secara langsung tidak ada. Tapi secara tidak langsung ada. Misalnya, ya kan tadi saya bilang ada block grant, ada specific grant. Ya. Kalau block grant itu adalah infrastruktur sarana prasarana. Ya mungkin dengan pembangunan jalan dan jembatan baru ada akses untuk tenaga kerja walaupun lepas ya. Tadi terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat yang dulu anak-anak muda di kampung yang selama ini tidak kerja, tidak punya pekerjaan, ketika itu ada mereka bisa pengembangan dana itu bisa dipakai untuk mereka buka lapangan usaha baru atau ada investor yang datang yang mereka bisa memanfaatkan. Cuman kalau kita sampai di kampung, anak-anak muda di kampung dan sebagainya harus bisa dikoordinasi baik
karena ada juga dana alokasi kampung. Oh iya, Dana kampung. Dana kampung ya. Iya. Nah, sehingga jangan sampai tumpang tindih. Benar. Nah, kalau tumpang tindih banyak mengarah kepada spekulasi. Nah, atau ada kemarin ada kegiatan ini tetapi dipakai katanya pakai dana kampung, padahal sebenarnya dari dana otonomi itu. Nah, ini udah baku tipu di situ tuh. Kalau menurut Bapak Ya. metode atau mekanisme pengawasan yang tepat yang digunakan agar dana otsus itu tidak disalahgunakan itu bagaimana? Nah, ini penting. Tapi tidak lewat jam kan? Maksudnya. Tidak. Jadi begini, kalau soal pengawasan itu sebenarnya walaupun tidak tertulis, tetapi sebenarnya sudah tersirat. Tersirat ya. Adalah begini. Kalau kita bicara tentang pengawasan itu langsung tadi saya bilang BKP3 langsung diawasi oleh Wakil Presiden dengan timnya. Nah, di wilayah ada wilayah, ada perwakilan lagi di wilayah. Nah, di kabupaten, di provinsi ada di dalam juga ada yang disebut APIP. Ya, lalu inspektorat di daerah tuh. Nah, ada provinsi dan ada juga di kabupaten kota. Tetapi secara internal langsung diawasi oleh gubernur. Kenapa? Sampai harus gubernur. Karena di dalam aturan begitu dibilang bahwa kewenangan khusus yang diberikan kepada gubernur provinsi Papua dalam hal ini adalah gubernur. Nah, dia diberikan kewenangan baru dia tidak awasi. Jangan sampai yang di bawah bikin dia punya nama jelek. Jadi sebenarnya sudah harus diawasi oleh gubernur. Nah, harus diawasi juga oleh inspektorat di daerah. Tapi kala-kala yang terjadi inspektorat daerah sebenarnya banyak, temuan-temuan itu banyak sebenarnya. Tapi cuma sampai cukup di meja bupati. Nah, artinya bahwa sampai sejauh ini tadi saya bilang di awal bagaimana kepedulian pemerintah untuk bisa mengawasi ini. Nah, tadi saya bilang tadi Pace Tutrop itu dia bilang by address by name. Nah, ada juga ditemukan bahwa dana otsus dipakai untuk perjalanan Nah, ini kan sinyal kuat nih. Siapa yang berani masuk? Nah, secara internal itu inspektorat daerah dulu disidak dulu, lihat dulu betul atau tidak. Nah, itu kan informasi akurat itu lewat media itu. Nah, ini menjadi catatan penting. Ada juga pengawasan itu dari instansi pemerintah ya. Tapi di dalam aturan itu sudah disebut, ada juga di dalam aturan PP 107 itu ada terkait dengan anggaran itu diberikan kesempatan kepada 2 perguruan tinggi negeri. Aturan itu sudah disebut perguruan tinggi negeri untuk pengawasan ya dan evaluasi perguruan tinggi negeri. Tidak disebut itu ada perguruan tinggi swasta. Tapi dalam pasal 47 Undang PP 107 pasal 47 ayat 1 dan seterusnya itu dibilang masyarakat juga punya hak untuk mengawasi. Nah, masyarakat itu banyak, individu, bisa organisasi, bisa kelompok, dan bisa juga kami dari perguruan tinggi juga, karena tidak disebut itu perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta ini kan juga dibentuk oleh organisasi nirlaba masyarakat. Nah, kita juga punya kewenangan untuk bisa awasi. Nah, benar. Kalau menurut Bapak kesalahan terbesar dalam pengelolaan dana otsus itu apa? Manajemen. Kenapa saya bilang manajemen pengelolaannya kurang bagus? Khusus terkait dengan manajemen kinerjanya. Nah, yang pertama adalah tadi saya bilang kalau kita bicara manajemen, include di dalamnya bagaimana awalnya mereka mensosialisasi. Terus yang berikut data. Nah, data itu harus akurat, data itu valid. Apalagi kalau kita orang akademisi bicara itu data itu harus lebih terang, ya, harus lebih jelas datanya, harus valid. Nah, itu data. Yang berikut adalah terkait dengan model pelaporannya itu. Dalam aturan itu sudah disebut salah satu yang menjadi pertimbangan pemberian dana otsus di dalam aturan itu biasa disebut dengan ada satu istilah yang dibilang bahwa sakit dan lakit itu menjadi instrumen pertimbangan besaran dana otsus. Apa itu lakit dan sakit? Sakit itu sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Lakitnya itu laporannya. Dan itu sudah harus ada di dalam laporan itu sudah ada. Jelas sudah tergambar di situ.
dana otsus sekian yang didapat, programnya sekian, kegiatannya sekian. Nah, penyerapan anggarannya sekian. Tetapi yang kebanyakan pemerintah itu fokus kepada penyerapan anggaran, bukan fokus kepada dampak daripada dana otsus itu bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Nah, itu yang kadang-kala menjadi kendala, menjadi penghalang. Nah, lalu kalau ini tidak dievaluasi, habislah sudah 150 miliar. Ya toh? Ya. Nah, rawan terjadi penyelewengan. Nah, itu saya bilang, itu saksi kode keras tadi, kode keras tadi di majalah Kribo itu kode itu baru satu, belum yang lain. Nah, Bapak, kalau dikasih kesempatan misalnya, kalau dikasih kesempatan memperbaiki sistem otsus, apa hal paling pertama yang Bapak bikin? Yang pertama, satu kalau saya koordinasi. Komunikasi dan koordinasi antar OPD teknis yang membawahi atau yang mendapat dana otsus untuk pengelolaan. Kadang-kala yang terjadi adalah gengsi-gengsian, ya kan? Kau siapa, saya siapa. Dalam artian bahwa kompetisi di antara OPD. Ada istilahnya sekarang OPD yang basah dan OPD kering. Basah itu misalnya begini, siapa yang kelola dana besar, siapa yang kelola dana kecil. Apalagi kalau misalnya masuk itu dana otsus di dalam. Nah, artinya bahwa bagi saya adalah komunikasi dan koordinasi antar pemerintah itu menjadi penting. Di samping tadi saya bilang komunikasi, koordinasi dari sisi aspek pengawasan, komunikasi pemanfaatannya. Tapi di kabupaten terkait dengan pengelolaannya itu OPD teknis yang membawahi, yang khusus mengelola dana otsus. Dan berikut yang paling penting itu adalah transparansi. Saya kalau orang asli Papua, saya sudah cerita tidak seperti ini, Pak. Saya kalau orang asli Papua, artinya bukan saya memprovokasi, tidak. Tapi sebenarnya ini hak mereka. Nah, mereka punya hak untuk bertanya. Saya dapat apa? Ya toh? Dan sesungguhnya ruang itu terbuka seluas-luasnya. Ya, diberikan kesempatan untuk mereka mengetahui tentang hari itu. Nah, harus transparan. 140, 150. Besok kalau 2026 punya ini, yang tadi saya bilang 410 triliun. Ya kan, dari dana alokasi umum nasional. Nah, kalau 2,25% dari 410 triliun, 9 triliun lebih. Nah, berarti otomatis dampaknya juga kepada kabupaten kota itu juga bukan lagi 140-150 miliar. Naik pasti. Ya minimal ada kenaikan lah, sekitar 160-170 miliar. Nah, ini dibikin apa? Programnya apa? Kegiatannya apa? Siapa penanggung jawabnya? Dan itu harus direncanakan dengan baik. Iya, itu yang tadi saya bilang. Ada musrenbang nasional atau musrenbang dalam program-program ini, tapi ada juga musrenbang khusus terkait dengan pengelolaan dana. Apa buktinya? Dokumennya apa? RIPP-nya itu, ya kan? Nah, perencanaan pembangunan, rencana induk perencanaan pemula percepatan pembangunan di Papua. Nah, itu. Ini dia belum evaluasi lagi, dia bikin rencana yang baru, ketemu bubar sudah. Nah, itu artinya bahwa dong sengaja mau menutup 150 miliar itu bikin apa? Host juga setelah tahu mau tanya apa sih? Karena biasa jangan saya lagi. Ya itu sorry gitu. Saya kalau kasih kuliah anak-anak pasti ketawa. Mungkin ada beberapa part yang harus tertawa-tertawanya dihilangin nanti. Iya, nanti dekat. Tapi sekali kasih masuk juga harus. Tidak apa-apa ya. Tertawa itu penting biar kita sehat. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada, Bapak. Jadi kalau dari segi akademis ya, Bapak harapan fak-fak terhadap dana otsus ke depan itu bagaimana? Satu hal yang saya mau bilang, saya bukan orang asli Papua, tapi saya peduli terhadap orang asli Papua. Kenapa sampai saya peduli? 30 tahun saya mengabdi untuk mereka jadi dosen. Dan pasti mereka tahu hati saya seperti apa. Artinya saya mau fokus perhatian ke mereka, ya kan? Apa yang menjadi hak mereka itu diberikan, apa yang menjadi kewenangan mereka, apa yang menjadi kewenangan pemerintah untuk berikan kepada mereka itu diberikan. Contoh yang paling sederhana saja, manfaatkanlah musrenbang tingkat kampung itu menjadi ajang untuk mendapatkan data terkait dengan orang asli Papua itu kurang apa, Dong mau apa?
Di samping ada dana alokasi untuk kampung. Dana kampung ada, tetapi dana otonomi khusus itu untuk apa? Nah, khusus misalnya beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah, ya toh? Nah, beasiswa ini juga tadi kadang-kadang juga tidak jelas juga. Ya kan, siapa anak-anak itu juga kadang-kadang yang dapat, ada yang tidak. Bahkan kadang yang dapat tapi dipanggil oleh kejaksaan. Nah, ini saya juga repot, pusing. Ya, jadi mungkin OAP harus tahu bahwa kalau sekarang kan mungkin setelah di kampung-kampung kan ada dana kampung. Ya. Jadi harus dibedakan. Dong harus tahu membedakan antara Dana kampung dan otsus ya. Dana kampung. Nah, itu menurut Bapak dong harus caranya bagaimana? Sebenarnya dong harus tahu. Dong harus tahu bahwa informasi ini, oh ya ini dana otsus, ini dana kampung. Kita harus pakai dana kampung untuk ini dan otsus untuk ini. Selain musrembang ada mungkin metode apa yang dong harus pakai supaya itu bisa terserap dana otsus khusus. Saya klarifikasi. Jadi dana otsus itu tidak masuk di kampung. Dia masuk langsung di rekening daerah. Nah, cuman kalau kita cermati baik di dalam aturan-aturan itu ada double misalnya ada redaksi dalam aturan itu lebih arahnya ke desa atau arah ke kampung. Padahal di kampung juga ada dana kampung. Ada dana kampung. Nah, artinya begini bagi saya, pasti mereka tahu, masyarakat harus tahu bahwa dana kampung itu di luar dana otsus. Nah, dana otsus itu sendiri. Nah, di kampung itu terkait dengan pendidikan dan kesehatan, tapi pemberdayaan masyarakat. Artinya supaya dia sekali dayung 20 terlampaui. Satu dana, tetapi kampung dapat, masyarakat kampung juga dapat. Satu kampung juga dapat. Ada dua dana di situ. Ada dari dana kampung dan juga ada dari otsus pemberdayaan masyarakat. Mana yang dibiayai oleh dana kampung, mana yang dibiayai oleh otsus. Pengembangan ekonomi masyarakat di kampung. Nah, contoh misalnya, Fak-Fak ini kan kenal dengan Kota Pala. Tapi apa sih dana kampung, dana otsus untuk petani-petani pala ini? Program Dinas Pertanian untuk pala ini sudah Apakah itu dari dana otsus? Nah, apakah itu dari dana otsus atau tidak? itu harus ada klarifikasi. Nah, makanya saya bilang kan tidak transparan, tidak transparan. Kenapa gini? Saya bilang Kota Pala Fak-Fak. Nah, tetapi anak-anak petani pala mau pergi sekolah, ya kan saya kebetulan tinggal di kampung, saya tahu. Artinya mau pergi sekolah di Fak-Fak maupun di luar Fak-Fak, orang tua gade. Ya kan? Gade pala. Panen ini kuambil dulu, nanti itu kasih saya dulu. Ini siapa anak mau sekolah. Artinya saya alami, bicara ini air mata dari itu. Artinya saya juga merasakan apa yang mereka rasakan. Artinya bahwa sampai bisa begitu, baru 150 M ini tuh bikin apa? Saya tidak tahu ya tadi dibilang Pak ke perkebunan pala itu apakah dari sumber otsus atau tidak. Nah, artinya begini, soal pengawasan tadi bukan saja dari ini, tetapi juga DPRK punya kewenangan khusus yang berasal daripada lembaga-lembaga dari masyarakat, representasi dari masyarakat asli orang Papua. Ya, keberadaan mereka di sana itu untuk harus mereka melihat aspirasi masyarakat asli. Iya. Terus peran anak muda Papua dalam mengawal pengguna dana otsus ini seharusnya seperti apa? Khusus buat anak muda. Kalau kita bicara anak Papua itu mereka terafiliasi dengan banyak organisasi. Kalau kita bicara anak muda ya. Nah, sekarang anak muda sekarang biasanya disebut dengan generasi apa? Gen Z kah? Ya, Gen Z. Takutnya Gen Z pembangkit listrik. Gen Z. Tapi kita harus pakai Gen baru stop sedikit dulu baru Z. Karena kalau kita sambung Gen Z, orang di kapal itu tidak beli Gen Z baru pasang listrik ini. Sorry, dialek lego kan sudah kampung lagi. Artinya begini, anak muda sebenarnya kita bagi dua. Ada yang mereka tidak terafiliasi di organisasi-organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, tapi juga ada anak-anak muda yang terafiliasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Bukan berarti besok saya bilang mereka demo, tidak. Tetapi ini mereka punya hak untuk mempertanyakan. Mereka punya hak sebagai generasi muda untuk bertanya kepada pemerintah. Apa istilahnya? Dana otsus itu di Fak-Fak bikin apa saja. Ya, ini salah satu. Nah, artinya begini bagi saya, mereka juga harus tahu diberikan pemahaman terkait dengan dana yang diberikan ke mereka itu, diberikan kepada Kabupaten Fak-Fak itu harus transparan, dibuat apa saja begitu.
Nah, mereka juga harus tahu. Nah, yang berikut adalah bahwa anak-anak muda ini, anak-anak muda zaman sekarang ya, orientasi mereka cuman mau jadi pegawai. Yaitu mereka tidak punya sense keinginan untuk mau bisnis berwirausaha. Nah, pada sebenarnya peluang lebih besar ada di situ. Kalau di dunia kampus sendiri terkait dengan anak-anak asli Papua, kalau Bapak temui di kampus itu seperti apa? Peran Bapak untuk bangun mindset untuk jangan sampai jadi kalau pikir itu cuma PNS. Kalau secara serius jarang. Tapi setiap kali saya kasih kuliah biasa saya memberikan motivasi kepada mereka. Nah, pasti nanti ditanyakan saja pada anak-anak mahasiswa saya apakah selama saya kasih kuliah saya kasih apa motivasi saya kepada mereka. Artinya begini, mereka lahir di dunia sekarang yang sudah tidak sama seperti orang tua mereka ketika mereka lahir. Nah, mereka lahir di zaman otonomi khusus. Mau kasarnya mau dibilang sejak mereka lahir itu mereka sudah diperhatikan oleh pemerintah. Tapi apakah selama ini mereka merasakan apa dampak positif dari otonomi itu kepada mereka? Ya, tinggal mereka saja mengakui sudah atau belum. Jul, bagaimana? Sudah atau belum? Sudah atau belum dari mereka. Nah, sehingga bagi saya mereka juga harus tahu. Mereka juga punya hak itu. Nah, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar sebagai orang asli Papua. Yang paling terakhir. Sekian 1 jam lagi. 1 jam lebih bagus nih. Pesan bagi masyarakat Fak-Fak. Pesan kepada masyarakat Fak-Fak juga pesan kepada pemerintah terkait dengan keberlanjutan Otsus. Ya, di awal saya ulangi lagi kalimat saya di awal. Tujuan Otsus sebenarnya tujuan mulia. Tujuan mulia yang bagaimana pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi yang representatif dari perwakilan pemerintah pusat di daerah, ya kan? Ini mereka punya tujuan yang mulia dengan adanya Otsus. Nah, kalau kita cermati lika-liku sampai kenapa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dibuat, itu frontal, ya kan? Tetapi 25 tahun perjalanan ini sebenarnya adalah bahwa kita harus mengevaluasi. Ya kan, evaluasi itu bukan dalam skop yang besar, tapi kalau kita mau lihat di Fak-Fak, kita evaluasi dulu 25 tahun. Atau misalnya kita evaluasi dulu sejak 2021 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Nah, dana otonomi khusus selama ini apa dampak positifnya? Sekalipun kita lihat banyak tetapi tidak transparan. Nah, itu harapan kami ke depan. Lalu yang berikut adalah data itu memainkan peran penting. Dalam istilah dunia pendidikan sekarang kita disebut dengan big data. Nah, artinya bahwa data itu memainkan peran penting dalam decision making, pengambilan keputusan final dari pemerintah pusat terkait dengan pemanfaatan dana otsus. Jadi dia menyusun program dan kegiatan tidak bisa di belakang meja, tapi dia harus sendiri, dia di lapangan. Apa sih yang dialami oleh orang asli Papua? Apa sih yang mereka butuhkan? Nah, itu yang dibawa ke belakang meja untuk dimasukkan. Bukan Anda susun saja di belakang meja, lalu nanti tinggal di kong kali kong saja, lalu anggarannya dimainkan begitu. Semoga dengan ada BKP3 ini menjadi perhatian khusus terkait dengan evaluasi program dan kegiatan, tetapi juga dana otonomi khusus. Mereka harus perlu diperhatikan. Tetapi selain itu, aturan juga bilang bahwa selain otonomi khusus orang asli Papua, ada juga orang-orang luar bukan asli Papua yang hidup dan lahir dan besar di Papua, berjalan beriringan. Oke, saya rasa jelas terkait dengan dana otsus. Mana 1 jam lagi. Oke, Bapak Martin, terima kasih kehadirannya di studio Imbaran kali ini. Sobat Imbaran Bercerita di mana saja kamu berada. Sekian kita perbincangan dengan Pak Martin Penturi di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di
Imbalan baca cerita edisi mendatang tentunya dengan narasumber yang berbeda. Selamat sore semua. Ya.